Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi cara ataupun strategi dalam menjawab soal-soal berbentuk figural, yaitu tes kemampuan spasial ataupun gambar-gambar yang seringkali muncul pada saat tes PPG Pretest Guru, CPNS maupun tes untuk masuk dalam sebuah pekerjaan tertentu. Seperti apa gambaran soalnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan tanda like, tuliskan komentar, dan share video ini ke rekan-rekan lainnya. Oke, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, jika menemukan soal seperti ini, maka rekan-rekan harus fokus pada isi gambar yang terdapat pada kotak masing-masing di dalam pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, di sini yang membedakannya itu adalah terletak pada ada gambar yang berbentuk bangun datar, dalam arti tidak mempunyai ruang di dalamnya, dan ada bentuk gambar di dalam kotak yang berbentuk bangunan ruang, di mana gambar tersebut kotaknya itu memiliki ruang. Untuk pilihan A itu adalah jenis bangun datar karena tidak ada ruangan di dalam gambar kotak kecilnya. Yang B juga bangun datar, C juga bangun datar, kemudian yang E juga bangun datar, sedangkan gambar kecil di dalam kotak yang terdapat pada pilihan D itu adalah bangun ruang, karena gambar kecil di dalam kotak D itu merupakan jenis gambar yang berbentuk ruangan. Jadi untuk soal yang seperti ini, berarti pilihan jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah menghitung jumlah titik yang ada pada kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Setelah kita hitung jumlahnya, maka kita bisa memilih kira-kira di kotak keempat nanti seperti apa. Di kotak 1 itu titiknya berjumlah 7. Di kotak yang kedua titiknya juga berjumlah 7. Di kotak yang ketiga titiknya juga berjumlah 7. Kemudian selanjutnya kita juga tinggal menghitung berapa titik yang ada di pilihan jawabannya. Pilihan A, kotaknya terdapat 8 titik. Pilihan B terdapat 6 titik. Pilihan C terdapat 7 titik. Pilihan D terdapat 8 titik. Pilihan E terdapat 8 titik. Setelah kita hitung semua jumlah titiknya, maka kita bisa menentukan kira-kira di kotak yang keempat pada pertanyaannya ada berapa titik. Ada 7, 7, 7. Berarti otomatis di kotak keempatnya juga jumlah titiknya berjumlah 7. Jadi jawabannya adalah yang poin C. Untuk soal selanjutnya, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal yang seperti ini adalah jenis gambaran soal variasi gambar. Jika menemukan gambaran soal yang berbentuk variasi gambar, berarti di sini akan ada rotasi ataupun perputaran arah gambar. Kita lihat di pertanyaannya, dua bola ini dia berubah menjadi dua bola yang awalnya vertikal menjadi horizontal. Berarti untuk di jawabannya di situ sudah ada gambar awal yaitu segitiga 2. Dia akan berubah juga di sebelahnya menjadi berbentuk segitiga juga. Tetapi segitiga yang awalnya itu sudah berbentuk horizontal, maka dia akan berubah menjadi vertikal yang seperti ini. Nah, berarti di sini jawabannya kita sudah ketahui. Jawabannya adalah yang A. Sedangkan pilihan B itu sudah ada di soal. Pilihan C tidak ada kaitannya dengan soal. Pilihan D juga sudah ada di soal.
dan pilihan yang E tidak ada kaitannya dengan soalnya. Untuk gambar soal berikutnya yang seperti ini, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal yang seperti ini adalah gambaran soal yang meminta kita untuk menggabungkan gambar di kotak pertama dan kotak kedua, sehingga di kotak ketiga akan muncul gambar gabungan dari kotak pertama dan kotak kedua seperti di nomor 1 dan nomor 2 ini. Langsung saja untuk menjawab soal ini, kita diminta untuk melihat apa gambar yang akan muncul pada kotak ketiga gabungan dari gambar kotak pertama dan kotak kedua ini. Kita bisa langsung menjawabnya. Jika kita gabungkan kedua gambar ini, seperti ini, kemudian seperti ini, maka akan muncul gambarnya adalah, nah ini dia. Berarti kita sudah bisa menentukan pilihan jawabannya, yaitu pilihan jawaban yang nomor B. Sedangkan yang A, C, D, dan E tidak ada kaitannya dengan penggabungan dari kotak 1 dan gambar pada kotak kedua. Untuk soal selanjutnya, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal yang seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung masing-masing jumlah titik yang terdapat pada pilihan ini. Untuk pilihan A, jumlah titiknya ada 5. Untuk jumlah B, jumlah titiknya ada 7. Untuk pilihan C, jumlah titiknya ada 9. Untuk pilihan D, jumlah titiknya ada 8. Untuk pilihan E, jumlah titiknya terdapat 11. Nah, jika kita sudah mengetahui jumlah titiknya, kita tinggal lihat kira-kira mana yang jumlah titiknya itu berbeda dari yang lain. Berarti di sini pilihan jawabannya adalah yang D. Karena pilihannya adalah 8, di mana 8 adalah bilangan genap. Sedangkan pilihan yang A, B, C, dan E itu adalah jumlah titiknya berjumlah ganjil. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal selanjutnya, jika rekan-rekan menemukan bentuk soal yang seperti ini atau perintahnya, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analog gambar berikut. Nah, di sini kita melihat di contoh soal seperti ini, gambar lingkaran ini harus kita potong 2 atau kita bagi 2, tetapi hasil bagi 2 gambarnya harus kita balik. Maka muncul bentuknya seperti ini. Kemudian untuk menjawab ini kita harus menentukan kira-kira apa gambar dari segitiga ini jika kita potong dari atas ke bawah dan bentuknya harus berbentuk terbalik. Langsung kita gambar saja segitiganya seperti ini. Kemudian kita potong dan kita ambil sebelahnya dan kita balik. Maka akan muncul jawabannya seperti ini. Berarti pilihan jawaban yang nomor soal seperti ini adalah yang poin A. Selanjutnya, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal yang seperti ini, sebenarnya soal seperti ini kita hanya diminta untuk melihat mana gambar yang berbeda dari satu gambar ke gambar yang lain. Untuk gambar A, titik tanda panahnya itu sudah pas dan sama dengan pola gambar B walaupun rotasinya berbeda. Begitu juga dengan yang C juga masih sama, yang D juga masih sama, dan gambar yang berbeda adalah yang E. Mengapa E berbeda? Karena tanda panah yang satunya itu berada di luar kotak. Jadi pilihan jawabannya adalah yang poin E. Oke, rekan-rekan semua, itu yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara klik subscribe, like,
share, dan komentarnya.